Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongannya kita bisa memasuki hari yang ke-6 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan sehat, semangat lahir batin untuk dapat menyelesaikan bulan Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan ngaji yang akan diasuh oleh Bapak Kiai Haji Soleh Romli. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Kiai kula semangkaaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran nazir dan takmir Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sambil kita niat i'tikaf sunatan lillahi ta'ala, marilah di pagi hari yang ke-6 dari bulan suci Ramadan ini selalu kita isi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama ngaji bareng, niat mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengaji niatan kita agar ibadah yang kita laksanakan selalu sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tadi saya lihat di jadwal pengajian ini dikosongi, tidak ada temanya. Jadi nanti untuk pertanyaan saya persilahkan kepada para jamaah. Pertanyaannya bebas bab ya, terkait dengan fikih. Tetapi karena sekarang adalah kita dalam bulan suci Ramadan, saya sampaikan yang terkait dengan hukum berpuasa.
kita semuanya sudah paham bahwa ibadah puasa Ramadan ini adalah rukun Islam yang keempat. Jadi rukun Islam, 5 rukun Islam, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan. Lalu yang kelima haji. Jadi kita sekarang bersama-sama sedang menjalankan rukun Islam yang keempat. Dalam menjalankan ibadah puasa ini ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi ada yang wajib berpuasa, ada yang boleh tidak berpuasa, bahkan ada yang diharamkan berpuasa. Ada juga hukum berpuasa kosong, tidak wajib, tidak haram. Jadi kalau kita melihat atau meninjau hukum berpuasa dari masing-masing orang, ini ada 4 macam. Yang pertama, hukum berpuasa itu adalah wajib bagi orang yang sudah beragama Islam, usianya sudah balik, kondisi sehat mampu berpuasa, akal juga sehat. Jadi seperti hadirin hadirat semua ini wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, hukum berpuasa itu diharamkan bagi perempuan yang sedang dalam kondisi haid dan nifas. Dipaksakan berpuasa malah haram. Bukan sekedar haram tapi haram dan tidak sah. Jadi misalnya ada orang sedang datang bulan atau sedang haid, memaksakan berpuasa, haram dan tidak sah. Walaupun sehari berpuasa, tetap wajib mengqadai. Lalu ada hukum berpuasa itu boleh. Boleh ini artinya berpuasa boleh, tidak berpuasa juga boleh. Bagi siapa? Bagi musafir dan orang yang sedang sakit. Tapi nanti sakit itu masih ada rinciannya. Ya. Sakit yang bagaimana yang diperbolehkan. Nanti kondisi sakit itu ada 3 macam. Nah, untuk musafir yang berangkatnya dari rumah sebelum subuh dan jarak bepergiannya itu mencapai, kalau kita berhati-hati ya 90 kilo. Kondisi dalam tidak kondisi darurat, maksudnya tidak dalam kelaparan. Jadi boleh sama dengan orang
musafir tidak Jumatan ya. Jumatan boleh, sholat duhur boleh. Nah, musafir dalam bab berpuasa juga demikian. Berangkat sebelum subuh dan tempat tujuannya itu mencapai 90 kilo, itu kurang lebih. Yang keempat, ada hukum berpuasa itu kosong. Dalam bahasa kitab itu lawala, tidak wajib, ya tidak haram, tidak ada hukum apa-apa. Bagi siapa? Yaitu bagi orang gila. Orang gila berpuasa tidak sah, tidak berpuasa yang tidak kena hukum apa-apa. Tidak ada hukum haram dan tidak ada qadha. Jadi misalnya sembuh, tidak ada qadha. Nah, ini hukum berpuasa ditinjau sekedar meninjau hukumnya. Ya. Kemudian orang sakit tadi itu, orang sakit boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tetapi orang sakit itu tingkat sakitnya itu kan juga berbeda-beda. Ada 3 macam. Apabila orang sakit itu punya anggapan, punya prasangka, kalau saya berpuasa atau menurut saran dokter, sampean walaupun kuat berpuasa, ini nanti terkait dengan penyakitnya. Kalau dipakai berpuasa, karena puasa nanti minum obatnya itu kan tentunya bolehnya kalau sahur dan berbuka. Sedangkan mengkonsumsi obat di siang hari ini sangat dibutuhkan. Jadi nanti pertimbangannya kalau jenengan memaksa berpuasa, perkiraannya andaikan tidak berpuasa, jenengan bisa sembuh dalam waktu 7 hari, tapi kalau berpuasa diperkirakan jenengan ini sembuhnya 20 hari, mundur. Nah, kalau begitu apabila dia berpuasa hukumnya makruh. Makruh. Boleh dan sah berpuasa, tetapi karena berpuasa ini punya akibat ya. Punya akibat lambatnya kesembuhan ya. Maka memaksa berpuasa ini hukumnya makruh. Artinya apa? Lebih baik tidak berpuasa. Nah, apakah harus qadha? Lah ini ada pertimbangan lagi. Kalau penyakit ini menurut dokter atau pada umumnya tidak sembuh. Ya. Penyakit seperti ini pada umumnya tidak sembuh. Dan kalau memaksa berpuasa akan berakibat lebih parah. Maka orang yang sakit seperti ini tidak ada kewajiban puasa. Kalau diperkirakan tidak sembuh, maka langsung pindah kewajibannya setiap hari itu membayar fidyah. Fidyah itu 7 on beras diberikan kepada fakir miskin.
bukan asnafus zakat yang 8. Yang kedua, wajazal fa'in tahaqqaqa ya. Kalau bukan sekedar perkiraan tetapi sangat meyakinkan, misalnya kalau sakit seperti ini memaksa berpuasa dapat dipastikan mati ya. Dapat dipastikan mati. Kondisi seperti ini kok masih memaksa berpuasa. Jadi dapat dipastikan kematiannya. Nah, kalau begitu hukum berpuasa adalah haram. Haram dan bila meninggal dunia dalam perkiraan pasti ya, dalam kondisi dipastikan berbahaya berpuasa, maka matinya mati bermaksiat. Nah, kemudian baru kalau sakitnya itu tidak parah ya, tidak parah. Jadi misalnya tidak ada perkiraan sembuhnya lebih lambat atau pasti mati. Cuma tidak ada akibat ya. Saya ini sakit. Berpuasa dengan tidak berpuasa ini ya tidak berakibat apa-apa. Tetapi ya cukup kesulitan kalau berpuasa. Ya. Nah maka ini boleh puasa, boleh tidak. Ini ya. Jadi misalnya pertimbangannya minum obat atau pertimbangannya itu karena menahan haus dan lapar misalnya. Tapi tidak ada akibat. Tidak ada akibat kalau berpuasa akan berakibat sembuhnya lebih lama, tidak ada. Cuma bahasa Arabnya itu hanya sekedar menanggung masyakot ya. Menanggung kesulitan, payah. Nah, maka memaksa berpuasa ini boleh, tidak haram. Kemudian itu tadi kalau ditinjau sekedar meninjau hukumnya, hukum tidak berpuasa ada 4 macam ya. Ada wajib bagi yang sudah memenuhi syarat tadi, ada haram bagi orang haid dan nifas dan termasuk orang sakit yang bila berpuasa dipastikan berbahaya. Kemudian ada tidak ada hukum ya, tidak ada hukum seperti orang yang gila. Lalu kalau ditinjau dari akibat, nah, akibat tidak berpuasa. Orang tidak berpuasa itu ada yang hanya diwajibkan qadha. Nah, tidak berpuasa hanya diwajibkan qadha. Nyaur saja. Ada orang tidak berpuasa itu wajib qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Ada juga orang itu tidak berpuasa itu hanya berkewajiban fidyah saja. Berikutnya ada juga orang tidak berpuasa itu tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Yang hanya wajib qadha seperti kita
kita tidak berpuasa karena pertimbangan kepada kesehatannya sendiri. Saya ini kalau tidak berpuasa, kalau berpuasa ini sakit saya tambah parah atau lebih lambat sembuhnya. Nah, berarti saya sekarang boleh tidak berpuasa demi kesehatan saya sendiri. Ini kewajibannya hanya qadha. Termasuk orang yang sengaja melanggar. Cuma bedanya kalau tadi itu hukum tidak berpuasanya boleh, kalau orang sengaja melanggar ini haram. Ya. Dalam kondisi mampu berpuasa, tetapi dia tidak berpuasa. Hukumnya mokelnya haram, wajib qadha saja. Nah, jadi kalau konsekuensinya sama, hanya wajib qadha, tetapi hukum mokelnya beda. Yang kedua, wajib qadha plus fidyah. Bagi orang yang mokel demi orang lain, demi keselamatan orang lain. Nah, ini kalau ada demi keselamatan orang lain, maka ada tambahan fidyah. Contohnya ada seorang ibu mengandung atau menyusui. Kalau mempertimbangkan dirinya, kalau untuk saya sendiri berpuasa tidak ada masalah. Saya ya mampu, saya sehat. Tetapi kalau saya berpuasa, dikhawatirkan kandungan saya ini keguguran. Atau kalau saya berpuasa, anak saya yang sedang sakit ini, ya, ini tambah rewel ya. Anaknya menangis terus. Akhirnya dia boleh tidak berpuasa demi keselamatan bayinya, demi keselamatan kandungannya. Ini namanya tidak berpuasa demi keselamatan orang lain. Maka wajib qadha plus fidyah. Lalu yang ketiga, ada orang itu tidak berpuasa hanya fidyah saja. Tidak ada qadhanya. Yaitu bagi orang yang sakit yang diperkirakan tidak sembuh. Ya. Kalau sakit seperti ini, pada umumnya atau menurut dokter sudah sulit akan sembuh. Nah, kemudian dia tidak berpuasa. Maka kewajibannya hanya fidyah saja. Nah, yang terakhir ada juga orang tidak berpuasa itu tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Seperti anak kecil ya. Anak kecil berarti belum baligh atau sudah baligh tapi gila. Jadi gila itu tidak ada hukum, tidak ada konsekuensi. Ya. Jadi hukum tidak berpuasanya kosong, tidak berpuasa juga tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah. Jadi yang bebas itu ya orang gila. Gitu. Walaupun gilanya hanya datang setiap Ramadan saja misalnya. Ya.
Jadi bisa, pokok langganan Ramadan gila. Nah, setiap kedengaran terawih gila sudah ya. Tapi kalau kedengaran takbiran sembuh ya. Nah, ini langsung ikut hari raya. Tetapi ada begini, sepertinya bagi orang yang yang ada sifat malasnya ya, ini dari beberapa penyebab tadi itu ada kemungkinan untuk meninggalkan puasa itu dengan alasan bepergian ya, bepergian. Oh, dari beberapa penyebab tadi sepertinya bisa dicari-cari. Kalau begitu saya dari beberapa penyebab itu boleh tidak berpuasa kalau bepergian. Kalau begitu saya kalau Ramadan sering bepergian misalnya ya, bepergian dengan jarak 90 kilo sambang dulur atau apa. Lah ini harus mempertimbangkan bahwa pahalanya puasa Ramadan tepat waktu itu adalah sangat besar. Andaikan dibandingkan puasa 1 tahun itu masih lebih besar pahalanya berpuasa tepat waktu. Jadi agar orang musafir itu tidak gampang-gampang meninggalkan puasa. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan puasa karena kita sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa. Untuk lebih luasnya dipersilakan untuk ditanyakan baik yang saya sampaikan atau ada unek-unek pertanyaan dari rumahnya. Monggo. Baiklah, terima kasih Kiai, pemaparan yang luar biasa terkait dengan hukum berpuasa. Ada beberapa hal tadi yang perlu kami ulang ya. Ada poin-poin penting, diantaranya adalah hukum berpuasa itu ada wajib, ada makruh, ada haram, dan tidak ada hukum. Saya pikir sudah panjenengan semuanya simpan ya di pikiran ya, dicatat di pikiran. Yang kedua, uzurnya berpuasa atau a'dzarus shaum, uzurnya berpuasa, tidak wajib berpuasa. Itu cara gamblang itu karena dalam bepergian jauh yang mencapai safar perjalanan 90 kilo tadi disampaikan, dan juga karena sakit. Karena sakit itu ada 4 hukum yang harus dilakukan. Tidak berpuasa, mokel akibat sakit. Itu tentunya sakit yang sekiranya apabila digunakan berpuasa bisa memperlambat kesembuhan atau tambah nemen lorone ya, atau menyebabkan kematian kalau dipaksakan. Sehingga bisa disimpulkan ada 4 hukum tadi disampaikan oleh Kiai ya. Yang pertama wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Qadha wala fidyatalah. Seperti sakit yang membahayakan terhadap kesehatannya jika dilakukan puasa. Kemudian yang kedua wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan membayar fidyah. Yaitu orang yang mokel karena menjaga keselamatan orang lain. Seperti ibu yang menyusui tadi ya, atau ibu yang hamil yang dikhawatirkan jika berpuasa
itu bisa mengganggu terhadap kesehatan si bayi atau si janin. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa atau uzur puasa tidak wajib qadha tapi wajib fidyah saja. Tidak wajib qadha tapi wajib fidyah saja, yaitu membayar beras 7 on. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang apabila berpuasa, orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Artinya sakit menaun begitu ya, sakit yang menaun. Wah iki gawe poso, gawe iso waras percuma iki. Tambah waktu untuk membayarnya tidak ada karena sakit yang berlarut-larut, tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Yang berikutnya, tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Mokel yoga qadha, yoga kena denda. Siapa? Bagi orang gila atau anak kecil. Demikian barangkali itu poin penting yang perlu kita catat setelah kita pulang dari majelis ini. Dan untuk lebih hidupnya lagi barangkali seperti yang disampaikan tadi, ada unek-unek para ibu nggih, atau masalah yang perlu didiskusikan pada hari ini, monggo dipersilakan. Waktu 15 menit sampai jam 5.50 atau 20 menit. Monggo menawi wonten mboten dilanjutaken. Monggo Pak Karti. Nopo? Berpuasa penyandang kebutuhan hidup. Oh, anak berkebutuhan khusus. Dia anak terbelakang gitu. Oh, terbelakang. Iya. Anak berkebutuhan khusus itu ya nanti idiot seperti itu ya, yang terbelakang pikirannya akal kurang normal. Akalnya lemah ya. Iya. Itu bagaimana hukumnya? Itu maksudnya ya? Iya. Ya, makasih. Jadi kalau dalam kitab itu langsung ada istilah gila. Kalau tadi sakit itu juga tingkat-tingkat. Kemudian kesehatan akal itu juga tingkat-tingkatnya itu ya. Tadi ada yang tertinggal yang saya sampaikan. Untuk sakit ringan itu tidak boleh mokel. Ya, sakit ringan. Misalnya berpuasa jam 11 siang, endas kok ngeluh ya. Mokel lah ya enggak boleh ya. Ya itu sakit ringan ya. Terkait dengan pertanyaan tadi itu, untuk kesehatan akal ini juga tingkat-tingkat. Dan ini kalau kita memperkirakan tidak bisa. Nah, tetapi mungkin dokter jiwa ya yang bisa. Jadi gini, dalam kitab itu ada junun, ada gila. Ada istilah itu, ada majnun, ada maktuh, ada ablah. Ya. Bulhun ya, bulhun. Untuk yang junun ini sudah tingkatannya parah. Jadi junun itu, gila itu sudah hilang kesehatan akalnya, kesadarannya hilang. Ini sudah parah. Ada yang ngamuan, ada yang tidak. Ada di atasnya sedikit namanya maktuh. Jadi atahun. Jadi walaupun dewasa tapi seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Tidak ngerti apa-apa. Nah itu hukumnya walaupun sudah sepuh, hukumnya seperti anak kecil.
itu juga terjadi pada tingkatan pikun. Ma'tuhun, atahun. Ain tak ha. Ya, ma'tuh. Kan ada, walaupun sudah dewasa seperti anak kecil. Nah, itu hukumnya seperti anak kecil. Jadi ke hukum puasa tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ya. Nah, orang pikun juga gitu. Pikun itu kalau hanya sekedar lupa arah, itu pikunnya gak nemen berarti ya. Lupa ke cucunya, lupa ke anaknya, kamu siapa. Tapi ke jadwal sholat, pelaksanaan sholat, dia ingat, puasa juga ingat, ya wajib. Tapi kalau sudah tingkatnya agak parah, ya, kadang buka jam 09.00 gitu ya, nah, sahur jam jam 7 misalnya. Lah ini sudah seperti anak kecil, uang sudah tidak ngerti. Nah, jadi kalau tadi itu, kalau tingkatannya sampai parah, pada tingkatan junun tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah, atau tingkatannya tidak sampai junun tapi mendekati ya, seperti anak kecil. Ada yang di atasnya sedikit, nah, agak sehat. Namanya bulhun. Bulhun itu yang ngerti kalau ke ibadah, sholat barang ngerti. Tapi dalam bahasa kamus itu polos. Gampang dibuli. Ya. Nah, bulhun, polos. Misalnya disuruh menjual barang ini, tolong ya jualkan 1 juta. Ditawar 1,5 juta tidak diberikan. Loh, ndak oleh nang ibu, wong kongkon dodol 1 juta. Nanti yang 1,5 juta gomol ya. Ini polos namanya, bulhun ya. Jadi itu tingkat-tingkatan kesehatan akal ya. Nggih, ngaten. Yang lainnya? Monggo. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kalimat-kalimat hadis itu perlu dilihat di syarahnya ya. Jadi gini, kalau proses bagaimana hadis itu kemudian sampai membuahkan hukum fikih. Yang pertama, berpuasalah maka kamu sehat ya. Ini banyak proses. Yang pertama, hadis itu disampaikan kepada siapa? Ada istilah sababul wurud ya. Sababul wurud itu mungkin misalnya tepatnya disampaikan kepada orang yang cara pengobatannya pakai berpuasa. Ya. Yang kedua, misalnya dalam proses istidlal proses memahami hadis. Satu perintah itu perintah wajib perintah sunnah. Kemudian jawabnya amar tasihu itu apakah menimbulkan hukum bukan luzum, bukan pasti tetapi ghaliban, biasanya. Ya, jadi coba nanti saya cari itu bahwa hadis ini sababul wurudnya
disampaikan oleh Rasulullah pada waktu kejadian apa, ya, dan kepada siapa sasarannya, untuk menasehati orang sedang sakit apa, itu nanti dirinci, ya, dirinci. Jadi tidak langsung mutlak kemudian orang sakit parah butuh minum diperintah berpuasalah kamu pasti sehat, akhirnya mati ya. Ya, jadi gitu. Jadi kita butuh pendalaman ke sarahnya nanti. Iya. Nah, jadi untuk kaitannya ini perlu kalimat-kalimat hadis itu masih butuh rincian untuk menyesuaikan. Kadang-kadang antara hadis dan hadis yang lain itu seperti berlawanan. Sama dengan perintah ini. Perintah witir, ya. Ija'alu akhir sholatikum billaili witron. Jadikanlah akhir sholat malammu itu adalah witir. Kalau lihat hadis itu sepertinya witir itu harus diletakkan di belakang. Kalau begitu tarawih itu jangan langsung witir, kan itu kan ya. Nah, jadi kalau begitu tarawih jangan langsung witir, nanti saja witirnya di belakang. Lah hadis itu dua sahabat ini langsung beda. Sayyidina Umar kalau witir diletakkan di belakang. Jadi modelnya kalau tarawih sudah selesai, tidak usah witir. Nanti sholat malam segala macam sholat baru witir terakhir. Para sahabat diantaranya Sayyidina Abu Bakar ini langsung beda. Sayyidina Abu Bakar itu witirnya itu sebelum tidur. Ya seperti kita ini, tarawih, witir, ya nanti tidur. Malam bangun malam, sholat malam macam-macam, tidak usah witir lagi. Nah, akhirnya bagaimana ulama fikih di dalam menanggapi apa yang dilakukan oleh dua sahabat. Sahabat ini pasti benar ini, ya, pasti benar. Akhirnya dalam fikih, oh kalau begitu perintahnya Rasulullah itu hanya sekedar anjuran. Tidak mutlak, tidak wajib, dan tidak langsung dihukumi lebih utama. Akhirnya di Fathul Mu'in, istilahnya itu dikompromikan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar ini dikompromikan untuk kita. Apabila kita ini bangun malamnya enggak mesti, kadang jam 2 bangun, kadang jam 3, kadang bangun jam 5. Nah, maka silahkan witirnya itu lebih baik ikut sahabat Abu Bakar agar istiqomah. Jadi witir dilakukan sebelum tidur. Bagi yang pasti bangun malam, silahkan ikut Sayyidina Umar. Witirnya di belakang. Nah, itulah nanti. Jadi coba saya juga penasaran dengan pertanyaan ini jenengan. Jadi sumu tasihu. Nah, nanti ini untuk PR saya. Jadi meneliti hadis ini. Ya, oke, makasih. Sumu tasihu. Iya. Oke.
Iya, iya. 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 Jadi begini. Kalau hukum waris itu kan sudah ada ketentuan ahli waris itu kan langsung dari Al-Quran ya. Prosentase ataupun siapa ahli waris itu sudah ada ketentuan. Kalau suami meninggalkan seorang istri atau beberapa istri, maka istri satu atau beberapa istri itu mendapatkan 1/4 kalau mayitnya tidak punya anak, tidak meninggalkan anak. Kalau mayit itu meninggalkan anak, laki atau perempuan, maka istri ini dapat 1/8. Nah, kalau dibalik, istri meninggal, maka suami apabila istri yang meninggal ini tidak meninggalkan anak dari siapapun ayahnya, ya, maka dapat separuh. Ya, suami dapat separuh. Kalau istri yang meninggal ini meninggalkan anak, maka suami dapat 1/4. Lah terkait dengan harta ini kan saling kerja. Lah ini harus diselesaikan dulu. Namanya harta campuran, istilah lain adalah gonogini. Nah, harta campuran itu kan sulit kan. Campur ini berapa persen. Kan itu kan ya. Kadang-kadang suami kerja, penghasilannya setiap harinya 500. Istri juga kerja, penghasilannya setiap hari 100. Nah, itu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Maka ketika terjadi kematian salah satunya, ini biasanya dikumpulkan. Dikumpulkan semua ahli waris itu dan yang bersangkutan. Misalnya, gimana ini, sepakat enggak? Kalau dari harta ini, seluruh ini suamimu meninggal, nah kamu sebagai istrinya kira-kira kalau gono gininya kamu itu sepertiganya itu kira-kira pantas apa enggak? Misalnya. Ya benar 500 bandingannya sama 100. Cuma sing tandang gawe ndek omah iki bendina iki. Nah, istri gitu. Nah, gimana kalau sepertiga, sepakat apa tidak? Misalnya. Oh, sepakat. Nah, kalau sepakat ambil dulu 1/3. Ini hartamu. Tinggal 2/3 ini diwaris. Bagi-bagi warisan karena suami ini tidak punya anak, istri dapat 1/4. Jadi setelah dapat gono gini masih dapat bagian warisan. Itu caranya. Nah, kalau campur baur ya. Oh, kalau modelnya kerjanya seperti ini, budal bareng welijo ya, budal bareng setiap serawungan sudah. Nah, ini gono gininya 50-50 misalnya. Sepakat ya 50-50, sepakat. Nah, berarti 50% milik istri, 50% warisan. 50% warisan ini di 100%-kan, ya, istri nanti dapat, kalau ada anak dapat 1/8, kalau tidak ada anak 1/4. Itu caranya. Nah ini yang kadang-kadang agak alot ini kan masalah gono gininya. Gono gini. Iki omah iki tanah iki aku oleh tinggalane wong tuwa. Lho tapi aku sing bangun katanya. Nah,
Ya jikian bangunannya misalnya. Nah ini kadang-kadang terjadi perdebatan di situ. Ya, ya gitu caranya kalau bagi. Ye, ada lagi? Monggo yang lain. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang pertama jarak jauh. Jarak jauh ini memang di para ulama itu berbeda-beda. Ada yang 112, ada yang 96. Paling murah itu di kitab Tanwirul Qulub 80,640 meter dari batas keramaian. Jadi kalau Bogul mungkin dari Belandongan situ menghitungnya ya. 80,640 meter. Jarak seperti ini apakah tidak ada update? Nah, karena sekarang itu Jakarta hanya 1 jam. Ya. Jakarta 1 jam, Makassar 1 jam, kan itu ya. Nah, ini jarak seperti ini dalam kitab Fikih Syafi'i seperti Syarah Fathul Wahab, Hasyiatul Jamal itu tetap walaupun ditempuh dalam sekejap mata. Ya. Jadi tetap, jadi tidak ada perubahan. Jarak ini tetap menjadi ukuran. Jadi misalnya ada pesawat gitu ya. 1,5 jam ke Semarang seret. Ini tetap di sana masih diperbolehkan jamak dan qashar. Ya. Dan boleh misalnya kita bepergian tadi sebelum subuh langsung pesawatnya ke Jakarta. Nyampe di sana masih jam 6 misalnya. Tetap boleh. Itu untuk fikihnya. Yang kedua terkait dengan pekerja berat ya. Yang kedua apa?
Oh ya, pekerja berat ini kalau tidak ada lain pekerjaan, ya, tidak ada lain pekerjaan, misalnya tidak ada pekerjaan lain, cari pekerjaan lain tidak ada, ya ini sudah pekerjaan saya. Lah ini pada waktu kondisi, jadi tidak boleh tidak berpuasa dari depan, tetap harus berpuasa. Jalankan pekerjaan itu, ketika nanti di pertengahan tidak mampu, memang tidak boleh tidak harus mokel ya, maka boleh. Tetapi ini jangan dibuat enteng ya itu, karena ingat tadi itu diluk wis oleh mokel lah, ini pahalanya dikodoi 1 tahun dengan 1 harinya Ramadan, ini masih tidak bisa membandingi. Jadi agar tidak gampang-gampang membuat alasan. Ya, sing gampang buat alasan itu pancen kan gini, memang aslinya orang itu enggak berpuasa. Ya itu yang merusak suasana itu ya gitu. Kok enggak poso, aku kerja berat ya, padahal masih tidak kerja berat ya enggak poso gitu ya. Nah, ini akhirnya merusak tatanan. Jadi hukum fikih itu memang kejujuran kan ya, kejujuran. Jadi orang itu benar-benar menjalankan apa tidak. Ya. Cuma ini kalau disampaikan ke masyarakat akhirnya tambah sembrono gitu ya. Tambah sembrono. Aku kerja berat, ya enggak puasa terus akhirnya kan itu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Lalu yang ketiga, asap itu ada cairannya apa tidak? Apa sekedar aroma, sekedar bau? Kalau sekedar bau, walaupun melalui lubang yang ada ini, mulut ataupun hidung, ini tidak apa-apa. Jenengan jalan-jalan, ada orang bakar sate, kok enak ambune. Mandek dhisik disedot-sedot. Ya. Nah, ini ya tidak apa-apa. Karena tidak ada cairan, tidak ada benda apapun yang masuk. Gitu. Loh, kalau rokok, lah rokok ini di kitab Kasifatus saja. Awalnya Imam Zayadi itu mengiranya rokok itu sekedar aroma, sekedar bau. Ternyata begitu kalau disedot, di situ ada cairan, ada nikotin yang melekat. Akhirnya beliau mencabut pendapatnya. Loh, kalau ada nikotinnya begini ya batal. Nah, makanya kalau bau itu ada cairannya, ini bisa batal. Kalau yang meragukan seperti fik itu ada apa cairan yang masuk apa tidak. Nah ini kita kalau ragu ya jangan dilakukan. Kecuali kalau minyak wangi kan ya baunya saja itu tidak apa-apa. Kalau ada cairannya itu syaratnya bisa membatalkan kalau masuknya melalui lubang yang ada kaitannya dengan perut, yang ada salurannya ke perut. Kalau melalui pori-pori, pembuluh darah, ini tidak apa-apa. Jadi orang diinfus itu tidak batal puasanya. Oleh ngono lek posoan tak infus saya nek. Nggih, monggo. Ya. Tidak batal. Sama dengan suntik, tidak batal. Nggih, ngoten nggih.
Ya, demikian beberapa hal yang kita bahas dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan panjenengan semuanya. Inilah kita bisa merasakan ketika hukum itu ditanyakan malah lebih banyak tambahannya dan lebih luas ya untuk kita bahas. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin, amin. Ibu-ibu yang belum ini barangkali ada ini. Tapi waktu tidak habis ya. Iya, dicatat aja nanti disampaikan di pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan unek-unek yang tidak terakomodir pada pagi hari ini bisa dicatat nggih. Kersane suasana pengajian pagi ini bisa hidup nggih. Dan sangat berkembang kelawan saya. Tutup matur nuwun Kyai atas materi yang telah disampaikan luar biasa. Mudah-mudahan bisa membuat puasa kita bisa menjadi puasa yang utuh, yang pahalanya insya Allah akan kita gapai kelak setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk lebih sempurnanya mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan panjatan doa. Monggo Kyai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilm wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana atrafna ala Allah atrafna wa tub alaina tauba tasil likulla hauba wastur lana al-awrati آمين الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة نصوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أتمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والثناء بسم الله تقضى لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تقضى لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تقضى لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تقضى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.